Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Baktiar. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 dengan NIM 25111774021. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2025, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah buku di mana saya lagi ada tugas dari mata kuliah Creative Writing dengan dosen pengampu Ibu Rizky Mutkiah. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah buku yang tentunya masih berkaitan dengan jurusan saya atau prodi saya, yaitu Ilmu Komunikasi. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Anomali Digital. Buku ini karya dari Tri Guntur Narwaya, yang kalau buku yang saya baca ini terbitan atau penerbit dari Bahasa Basi, itu cetakan pertama tahun 2025 bulan Oktober. Baik teman-teman, sesuai dari saya bilang, saya akan membahas buku yang masih berkaitan dengan ilmu komunikasi, itu masih membahas tentang teknologi ataupun kemajuan digital lainnya. Di mana buku Anomali Digital ini merupakan sebuah karya reflektif yang memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika masyarakat digital. Penulis di sini dengan cermat memadukan beragam perspektif kritis untuk mengungkap paradoks dan ambivalensi yang melekat dalam perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, di buku ini juga penulis menggunakan pendekatan kritis yang digunakan menjadikan buku ini kaya akan telaah teoretik sekaligus tajam dalam menyoroti problem fundamental yang kerap tersembunyi di balik euforia kemajuan digital. Lebih dari itu juga, buku ini juga menekankan perlu adanya sikap kritis dalam membaca realitas digital yang semakin hegemonik. Di sini menurut saya penulis berhasil menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah netral, melainkan teknologi ini selalu membawa implikasi sosial, etis, dan politis, yang mana itu semua sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara mendalam. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit kelebihan dari buku ini. Menurut saya di buku Anomali Digital ini, buku ini berhasil membaca atau berhasil menemukan bahwasanya persoalan fenomena digital itu bukan hanya di persoalan teknologi, tetapi fenomena digital itu juga menjadi persoalan di komunikasi dan sosial kita pada saat ini. Selain itu, menurut saya penulis ini berhasil memberitahu kita bahwasanya media digital ataupun media sosial itu bukan hanya sebagai alat untuk kita berkomunikasi, tetapi media digital ini berhasil menjadi sistem untuk menentukan arah komunikasi dan pembentukan pola pikir kita pada saat ini. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari buku Anomali Digital ini. Sebenarnya buku ini sudah amat sangat bagus, sudah amat reflektif dalam penjelasannya, sudah amat sangat jelas, sudah ada landasan teorinya. Tapi menurut saya kekurangan dari bukunya adalah di buku ini tuh kurang adanya pemaparan studi kasus nyata ataupun bukti data-data real. Di dalam buku ini penulis hanya menjelaskan gambaran-gambaran saja, contoh-contoh saja. Padahal menurut saya kalau misal ada data valid ataupun data yang aslinya, itu dapat dijadikan sebagai contoh ataupun gambaran buat kita. Selain itu, menurut saya di buku ini tuh terlalu membahas negatif dari digital itu saja. Ada untuk positif, tapi menurut saya untuk kita membahas sesuatu, kita juga harus membahas secara merata, secara adil, baik negatif ataupun positifnya, agar masyarakat ataupun orang-orang di luar sana yang membaca buku ini itu tidak hanya memandang negatif dari media digital ataupun teknologi digital lainnya, tetapi mereka juga bisa memandang nilai-nilai positif ataupun nilai-nilai baik dari kemajuan teknologi itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.